Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Wa may yahruj min baitihi muhajiran ila Allah rasulih thumma yudrikhu maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat ini adalah ayat dalam rangka memotivasi kepada kita untuk hijrah atau meninggalkan tempat agar kita mendapatkan tempat yang lebih baik. Misalkan tempat yang kita diami itu sempit, susah, menderita, maka bagaimana supaya bisa keluar dari penderitaan itu? Caranya adalah hijrah. Hampir semua nabi itu mengalami hijrah, seperti Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak hijrah, tidak elok, tidak indah. Karena keberhasilan itu setelah hijrah. Perubahan juga lahir setelah hijrah. Di buku Bapak juga hijrah yang mengubah. Jadi yang mengubah itu karena hijrah. Hijrah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebetulnya hijrah kalau secara pribadi jauh sebelum waktu hijrah ke kota Madinah, ingin meninggalkan kota Mekah. Bahkan pernah juga Kanjeng Nabi hijrah ke Taif, tapi tidak lama kembali lagi ke kota Mekah. Hijrah yang sebenarnya hijrah adalah Kanjeng Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrahnya ke kota Madinah itu bukan inisiatif Nabi, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tidak boleh melangkah kecuali langkahnya yang diperintahkan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang dikatakan oleh Nabi kecuali wahyu dari Allah. Termasuk yang dikatakan itu ada yang dilakukan, diperbuat oleh Nabi, semua wahyu Allah. Termasuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah adalah perintah Allah. Di sini dikatakan siapa hijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan di muka bumi muragaman katsira, akan mendapatkan tempat hijrah yang banyak dan luas. Artinya kalau kita hijrah, tempat kita leluasa, rezeki kita akan banyak. Jadi tidak akan sesusah tempat yang kita tinggali sebelumnya. Makanya Imam Syafi'i banyak menyebutkan hikmahnya daripada hijrah, atau istilah lain mengembara. Di dalam makalah sudah ditulis hikmah daripada hijrah. Yaitu diantaranya mendapatkan kehidupan yang luas, banyak teman, pengalaman yang panjang, ilmu yang mendalam, rezeki yang baik, mental yang kuat, jiwa yang mandiri, kehidupan yang tenang, kreativitas yang berinovatif, bebas dari celaan, dan masih banyak lagi hikmah dan manfaat lainnya daripada hijrah.
Oleh karena itu hijrah itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk kita. Tapi istilah secara khusus, la hijrata ba'da fathi, tidak ada hijrah setelah kota Mekah terbuka. Artinya hijrah secara khusus, setelah kota Mekah terbuka tidak ada lagi hijrah ke tempat lain, seperti hanya hijrah ke kota Madinah gitu. Jadi hijrah seperti ke kota Madinah tidak ada lagi, kecuali itu-itunya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Apalagi sudah terbuka kota Mekah, sudah kembali ke tangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Kanjeng Nabi sebelum meninggalkan kota Mekah, dalam hatinya berat sekali meninggalkan Mekah. Kata Nabi, bukan karena benci kepada Mekah. Kalau tidak karena penduduk Mekah mengusir dirinya, dia tidak akan berangkat meninggalkan Mekah. Tapi dah hatinya, satu ketika saya akan kembali lagi ke kota Mekah. Inilah yang disebut dengan Futuh Mekah. Futuh Mekah ini dilihat dalam surat Al-Fatah. Tapi yang lebih pendek mah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan terbuka kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat bagaimana manusia berbondong-bondong. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Oleh karena itu ada 3 perintah Allah pada Kanjeng Nabi. Fasabbih, perbanyaklah tasbih, sucikan hati, bersihkan jiwa. Kedua, bihamdi rabbika, perbanyaklah kita membacakan alhamdulillah. Hanya Allah yang dipuji oleh kita. Supaya kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Kembalikan semua kebaikan, kesuksesan itu kepada Gusti Allah. Dan ucapkan alhamdulillahirabbil, segala kebaikan, kehebatan, kesuksesan adalah punyaan Allah. Yang ketiga ada wastagfir, istighfarlah kepada Allah, minta ampun, minta maaf. Mungkin ada langkah ucap, perbuatan yang salah. Nah, mintalah ampun kepada Allah supaya kita ini bersih daripada dosa yang mungkin kita lakukan selama berjuang. Innahu kanatan waba. Sesungguhnya Allah itu adalah maha menerima taubat. Kapan itu kota Mekah terbuka? Kapan kota Mekah itu milik Kanjeng Nabi lagi atau milik umat Islam? Kapan umat Islam berbondong-bondong? Itu setelah hijrah. Setelah Nabi hijrah kota Madinah, 1 juta kesuksesan oleh Allah diberikan. Karena itu tafa'ul kepada peristiwa ini. Kalau kita ingin sukses, belajarlah pada sejarah. Bacalah surat An-Nasr dan termasuk baca surat An-Nisa ayat 100. Nah, menurut Al-Qurtubi, hijrah itu ada 6 macam. 1, hijrah dari daerah yang disebut daerah perang ke daerah Islam. Tidak boleh kita berada di daerah yang gawat. Carilah tempat yang aman. Hijrah seperti ini ada hukumnya wajib katanya, sampai hari kiamat. Dan apabila kita tetap berada di situ, berarti kita berbuat dosa. Karena ini salah satu daripada firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahluka wasinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tidak boleh kamu melemparkan badan ke tempat yang akan membinasakan diri kamu.
Wa ahsinu, berbuat baiklah kamu, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang selalu berbuat baik. Yang kedua, hijrah di daerah yang merajalela bid'ahnya. Hijrah kemana? Ke daerah yang bisa dikerjakan, diamalkan sunnah Nabi. Ini dilakukan bila kita tidak bisa dakwah, tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kan perintah Nabi, kalau kita melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Kalau tangan tidak bisa, robahlah dengan mulut. Artinya dakwah dengan kata-kata. Kalau mulut tidak bisa, maka dakwah dengan apa? Dengan hati. Artinya benci di hati. Kita tidak terlibat ke dalam perbuatan kemungkaran dan maksiat. 3, hijrah untuk meninggalkan makanan yang haram. Meninggalkan makanan yang haram itu wajib. Seperti wajibnya kita mencari makanan yang halal. Misalkan tidak ada rumah makan di situ kecuali rumah makan babi, rumah makannya haram, maka carilah tempat lain yang kita ini leluasa menyantap makanan yang halal. Tidak boleh lagi menjadi alasan, karena tidak ada makanan yang tidak halal kecuali ada di situ. Kecuali ada yang disebut dengan rumah makan babi, rumah makan anjing, rumah makan apa lagi? Pokoknya makanannya haram. Tidak boleh menjadi alasan, cari tempat lain yang ada makanan halal atau rumah makan yang halal. Famanittu ghairu bagi wala adin fala itsma alaihi. Kalau darurat sekali 2 kali boleh. Tapi kalau selamanya tidak boleh. Cari tempat lain, kita harus hijrah. Yang ketiga adalah keempat, hijrah karena takut di badannya disakiti. Misalkan badan kita akan disiksa orang, dibinasa orang, didolimi orang, boleh kita tinggalkan tempat itu. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kota Palestina menuju kota Hijaz karena takut disakiti. Kata Imam Al-Qurtubi, justru yang pertama kali melakukannya supaya terhindar dari yang menyakiti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai beliau berkata, qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas sholihin, fabasyarnahu bigulamin halim. Berkatalah Ibrahim, ini dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi kepada Tuhanku, semoga Tuhanku memberikan hidayah. Ya Allah, berilah saya anak yang soleh. Dan akhirnya Allah berikan anak kepadanya, anak yang soleh, yang disebut dengan Nabi Ismail alaihissalam. Juga Nabi Musa alaihissalam pernah melakukan itu. Kenapa? Karena ingin bebas daripada perlakuan orang zalim. Faharaja minha khaifa yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Keluarlah Nabi Musa dari tempat itu. Nabi Musa keluar dari tempat itu karena rasa takut sambil diam-diam. Dia berkata, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan saya dari perilaku orang zalim. Ada pertanyaan, bagaimana kalau ada KDRT di rumah? Nah, istri juga boleh lari dari rumah kalau suaminya galak. Bahkan minta cerai boleh. Kalau kita terus-terusan, habis kita disiksa suami. Apa kita ridho mata hilang sebelah? Atau telinga hilang 2 nana? Ya tidak mau. Atau suami juga boleh meninggalkan rumah tangga kalau istrinya galak. Karena yang galak itu bukan suami aja, istri juga ada yang galak. Boleh, daripada kita mati oleh istri,
udah pergi itu boleh. Nah jadi kalau suami galak boleh istri meninggalkan rumah tangga untuk menyelamatkan diri daripada siksaan. Nabi Ibrahim saja boleh meninggalkan kota Palestina menuju Hijaz. Kenapa? Ingin menyelamatkan diri. Gitu. Ini ke berapa? Ketiga ya. Keempat, yang kelima. Hijrah karena takut terjangkit penyakit. Yang mana penyakit itu sudah wabah, sudah merajalela. Maka agama membolehkan meninggalkan tempat itu mencari tempat yang aman. Madai kita sedang ada yang namanya wabah COVID-19. Kalau misalkan Jakarta sudah jadi wabah, kita boleh pergi meninggalkan Jakarta untuk mencari tempat yang aman. Tapi di tempat yang aman tidak boleh masuk ke situ. Yang ayatnya wala tulqu biaidikum ila tahlukah wasinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tidak boleh kita menceburkan diri dalam kebinasaan. Tahu tempat itu banyak penyakit, ayo kita masuk ke situ, itu tidak boleh. Kemudian yang ke-6 adalah hijrah karena takut hartanya dirampas. Menjaga harta itu wajib. Kalau harta kita akan habis, maka boleh kita meninggalkan tempat itu. Menjaga harta itu wajib seperti menjaga jiwa dan nyawa. Tidak boleh kita biarkan harta kita diambil, dirampas. Untuk menyelamatkan hijrah itu boleh. Kemudian kalau kita melihat kepada hal lain yang termasuk kategori hijrah tapi dalam makna lain. Misalkan kita bepergian. Nah, bepergian itu hampir identik dengan hijrah tapi bukan hijrah yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kalau hijrah itu dalam tempat tersebut tidak kembali lagi ke tempat asal. Ini bepergian yang nanti akan kembali lagi. Nah, bepergian itu ada 10 macam. Satu, bepergian untuk mendapatkan ibrah, pelajaran. Seperti yang dilakukan oleh Dzulqarnain. Beliau itu berangkat dari Masyriq ke Maghrib. Nah, macam begitu boleh. Misalkan kita kemana berangkat untuk mencari inspirasi, mencari pelajaran, mencari pengalaman, itu boleh. Kedua, bepergian untuk ibadah haji dan umroh, baik wajib ataupun sunat. Jadi kalau kita sudah waktunya haji, berangkat saja, tinggalkan kampung halaman kita. Ulah melangku imah, melangku daerah. Kalau untuk ibadah haji, berangkat saja ibadah haji. Demikian pula umroh, baik wajib ataupun sunat. Kemudian bepergian untuk berjihad ya Allah, itu tergantung pada niatnya. Karena begini, kalau misalkan kita ini ada satu keinginan untuk merubah satu daerah supaya daerah itu iman, aman, sejahtera, itu kan jihad. Itu boleh kita lakukan sepanjang kita mampu. Kalau tidak mampu ya jangan. Kembali kepada hadis Nabi, siapa melihat kemungkaran, rubah dengan apa? Tangan dulu. Tangan tidak mampu dengan lidah. Kalau lidah tidak mampu, dengan hati gitu. Kalau kita berangkat ke Syria menjadi ISIS, itu tidak masuk ibadah. Itu membunuh diri, itu mah konyol. Matinya bukan mati syahid, tapi mati said. Said itu mati apa? Di kampung mas said itu tempat nasi. Itu said namanya. Bukan sayyid, bukan said.
Jadi oleh karena itu mati kita jangan konyol. Satu bepergian bisa dikatakan jihad bukan fatwa diri kita. Tanyakan kepada ahlinya jihad atau bukan. Bom bunuh diri bukan jihad. Tidak ada yang membolehkan ayat ataupun hadis kita melakukan bunuh diri karena ingin mendapatkan surga atau bidadari. Nggak ada dalilnya. Karena mereka sifatnya sempalan, hanya ngambil dalil dari salah sepotong, ya akibatnya itu. Kemudian bepergian karena ingin mencari rezeki yang halal, itu dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik kita misalkan ingin supaya merubah nasib, supaya tidak miskin, berangkat dari rumah. Di rumah terus tidak akan ada perubahan. Cari pekerjaan ke daerah, baik ke kota ataupun ke kampung. Pokoknya tinggalkan rumah, pergi menuju satu daerah. Mudah-mudahan di daerah itu ada nasib baru buat kita yang terbaik gitu. Kemudian bepergian untuk talabul ilmi itu kan wajib juga. Kita meninggalkan Bekasi kaum muhajirin ini, meninggalkan Jakarta menuju kaum muhajirin, itu kan wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi muslim laki dan muslim perempuan. Watlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina, berarti tinggalkan daerah, tinggalkan kampung halaman. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu. Imam Syafi'i ada istilah kau qadim kau jadid, itu karena perjalanan Imam Syafi'i ketika di Mesir atau ketika di Baghdad, maka di situ ada kata-kata kau jadid kau qadim. Ketika berada di Mesir, ketika berada di Baghdad, maka itulah kau qadim. Pada saat Imam Syafi'i ada di Mesir, itulah kau jadid gitu. Itu untuk ilmu. Bepergian untuk wisata, Islam membolehkan wisata, boleh. La tusadariha ila salasati masajid. Tidak dikuatkan perintah untuk wisata kecuali ketika masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Salat di Masjidil Haram 100.000. Salat di Masjid Nabawi 1.000. Salat di Masjidil Aqsa 500. Jadi kalau ada rezeki, boleh kita ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina, yang di bawah kekuasaan Zionis Israel ini. Nah itu bepergian yang dibolehkan oleh agama. 8 bepergian untuk menjaga perbatasan sambil memperbanyak pasukan. Itu namanya ribat. Kalau kita jadi pimpinan negara, negara itu kan punya batas, wajib dijaga, tidak boleh dibiarkan. Kalau kita mah negara kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Tidak ridho, tidak ikhlas, sekecil apapun wilayah negara kita Indonesia diambil alih sama orang lain. Jaga di wilayah itu boleh hukumnya. Kalau sekarang sudah ada tentara ya, tentara, tapi kalau tentara membutuhkan, boleh kita ikut. Kesembilan, bepergian untuk melakukan perjalanan ziarah kepada famili. Itu dibolehkan, yang namanya silaturahmi. Kan dulu ada orang yang silaturahmi, didatangi oleh seseorang
yang sebetulnya orang itu malaikat yang diperintahkan Allah. Coba tanya kepada orang itu, mau ke mana? Mau silaturahmi. Apakah kamu silaturahmi kepada orang itu ada yang diharapkan? Tidak. Apa karena takut sesuatu? Tidak. Lalu kenapa? Karena silaturahmi saya itu ingin dapat ridho Allah. Maka oleh dia dikatakan, saya utusan Allah untuk menyampaikan selamat pada kamu. Kenapa? Karena kamu silaturahmi ikhlas karena Allah semata-mata. Di perjalanan ini diperintahkan. Hanya silaturahmi itu harus benar-benar ikhlas. Ulah silaturahmi bari nagih gitu. Nah itu mah nagih atau silaturahmi itu mah. Jadi bukan silaturahmi, itu mah nagih gitu. Tapi boleh juga satu perjalanan dengan niat banyak, boleh. Misalkan begini, kita berjalan dari rumah ke satu daerah dengan niat banyak macam boleh. Dengan niat bermacam-macam, misalkan niat dagang, niat nagih, niat silaturahmi, niat nengok anak yang sedang mondok, niat cari order supaya usaha kita jalan. Banyak niat boleh. Seperti thalabul ilmi dan majin sampai dagang boleh juga. Satu pekerjaan bisa dilakukan dengan berbagai niat. Pahalanya juga bermacam-macam. Pada kita thalabul ilmi di majlis talim, niat silaturahmi, ingin ketemu si A si B, itu boleh. Yang kedua, niat supaya dagangan kita laku. Ketiga, niat i'tikaf karena di masjid. Niat kita menghapus dosa karena setiap langkah menuju ilmu dihapus dosa gitu. Ingin dapat derajat yang mulia dari Allah karena setiap langkahnya ada derajat. Jadi satu amalan bisa diniatkan dengan banyak amalan niat. Itu pahalanya juga banyak juga. Sepanjang perbuatan itu baik. Dibolehkan, dibenarkan oleh agama. Kalau tidak dibolehkan, tidak dibenarkan, enggak boleh. Misalkan ada makanan yang tidak halal. Ini mah niatnya ngabungahkeun nu mere, enggak boleh. Niat ingin membahagiakan yang memberi, tidak boleh. Kalaupun ada niat yang baik, karena asal dan basic perbuatan itu tidak halal, tidak boleh. Kemudian apalagi? Ke-10, bepergian dalam rangka mengetahui atau menziarahi seseorang. Misalkan kita ini, seseorang itu terkena musibah, ada berita rumahnya kebakaran, kita datang ke rumah itu, boleh itu. Jadi mengunjungi seseorang karena terkena musibah. Misalkan kemarin di Karawang ada kebanjiran, begitu banjir selesai ada famili, kita datang mengunjungi famili yang sudah tergenang rumahnya, itu boleh begitu, dianjurkan oleh agama. Kalau tidak yang bersifat khusus mah niatnya peduli sosial, membantu kepada mereka. Kemudian lagi ada bepergian yang bernilai ibadah. Ini bukan nilai ibadah lagi, memang betul-betul ibadah. Contoh bepergian untuk sholat Jumat. Kalau kita sholat Jumat harus pakai mobil, pakai mobil. Harus pakai motor, jalan kaki. Tidak mungkin kita sholat Jumat di rumah. Karena sholat Jumat itu harus di satu tempat yang terkumpul banyak orang. Minimal 40. Berangkat dari rumah menuju Jumatan adalah wajib. Caranya terserah, mau pakai mobil, motor, beca, pakai Grab,
begojek, terserah, yang penting sampai di tempat Jumat. Bepergian untuk sholat berjamaah yang 5 waktu, misalkan maghrib, asar, isya, subuh, duhur, itu dianjurkan oleh agama. Berangkat menuju tempat buat berjamaah sholat 5 waktu. Ada kita berada di Masjid Nabawi sedang umroh atau haji, walaupun jauh dari hotel, kita jalan menuju Masjid Nabawi. Kalaupun jauh dari hotel, kita berangkat sholat ke Masjidil Haram. Mengapa? Ingin dapat pahala sholat di Masjidil Haram yang 100.000 nilainya. Ingin sholat berjamaah di Masjid Nabawi yang 1.000 nilainya. Itu bepergian yang sunnah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketika bepergian untuk dakwah atau menyampaikan ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, tidak berada di rumah terus. Ada daerah misalkan banyak membutuhkan dakwah kita, butuhkan ilmu kita, kita datang ke situ. Kalau dakwah zaman Nabi kan begitu. Kalau sekarang mah dakwah kalau diundang terus di amplopan baliknya, diberi oleh-oleh ke keluarganya. Tidak begitu. Datang ke satu daerah untuk dakwah tanpa diundang. Diundangnya oleh kebutuhan masyarakat dengan kejelian kita dan perhatian kita. Nah, dakwah seperti ini sangat dianjurkan oleh agama. Jangan sampai begini. Ada satu daerah karena tidak didakwahi, berubah agamanya menjadi agama lain. Kenapa? Karena kita biarkan. Coba kita datangi daerah itu. Di situ tidak ada ustadz, tidak ada jengan, tidak ada kiai, tidak ada madrasah. Datangi. Nah, itu sangat dianjurkan bepergian seperti itu. Wa takum minkum ummatu yad'una ila khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, harus ada sebagian kamu, ada segolongan yang menyuruh, mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Harus ada kelompok di antara kita ini yang kerjanya yad'una ila khair, mengajak kepada kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Harus ada. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar itu kan tidak di tempat. Cari tempat lain yang butuhkan, yang melihat kita perlu dakwah, mengajak mereka. Itu perlu pengorbanan dari kita. Keempat, bepergian untuk sholat muakkad secara berjamaah, merayakan Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, gerhana, itu boleh datang ke situ. Bahkan disunahkan kita sholat Idul Fitri, Idul Adha. Walaupun boleh Idul Adha, Idul Fitri itu sholat di rumah sendiri boleh, tapi lebih baik kalau kita berjamaah. Karena di situ kita bisa mendengarkan khutbah, ketemu banyak kawan, ketemu banyak teman, dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat pencerahan, banyak hikmah. Terutama kita dapat kupat. Nah, biasanya pulang ini kan makan kupat. Kelima, bepergian untuk ziarah kubur. Nakuntu nahaitu kan ziaratul kubur hazuruha. Kata Nabi, dulu pernah dilarang ziaratul kubur. Tapi sekarang mah aku perintahkan kalian berziarah. Mengapa? Dulu dilarang karena Islam masih lemah, takut banyak hal yang tidak diinginkan. Maka sudah umat Islam kuat, silakan kamu ziarah. Perintah setelah larangan itu menunjukkan boleh. Jadi artinya kita boleh mengadakan ziarah kubur.
Yang tujuannya paling sedikit 5 macam. Pertama ada mendoakan ahli kubur. Itu mendoakan supaya diterima iman Islamnya, diampuni dosanya gitu. Dicangkeun, dipadangkeun di alam kuburnya. Yang kedua, niatkan tadzkirah itu diri kita. Supaya kita ini diingatkan dengan ziarah kita juga akan mati. Ada yang tidak akan mati? Tidak, semua pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan. Nah, kalau kita memandikan mayit hari ini, mungkin besok kita yang dimandikan. Kalau kita nyolatkan mayit, mungkin besok kita yang disolatkan, begitu. Kalau kita ziarah kubur hari ini, mungkin besok kita yang diziarahi, gitu. Mengingatkan diri kita bahwa kita akan mati. 3 apa? 3 mengingatkan jasa. Jasa orang meninggal itu banyak. Mudah-mudahan jasa yang telah mereka berikan pada kita ini terus terkenang dan dikenang oleh kita. Kemudian keempat, untuk bertawasul. Mudah-mudahan doa kita diijabah lewat ziarah kubur kepada seseorang gitu. Apalagi yang diziarahkan adalah Nabi, sahabat, keluarga Nabi, para ulama, para masyayikh, orang soleh. Bertawasulah di situ. Mudah-mudahan dengan tawasul itu doa kita diijabah gitu. Yang kelima adalah ingin hadiah. Kalau hadiah untuk yang mati itu baca Quran, baca sholawat, baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu hadiah. Kalau kepada orang masih hidup mah hadiahnya baju, perhiasan, makanan, hadiah. Apakah orang mati masih butuh yang itu? Tidak, butuhnya doa. Dan banyak ulama, bahkan mayoritas mengatakan baca Quran, sedekah, zikir, kalau kita hadiahkan untuk yang sudah meninggal, pasti sampai. Nah, niatkan dalam ziarah itu untuk memberikan hadiah kepada almarhum almarhumah. Makanya dianjurkan kita ziarah kubur. Caranya gimana ziarah kubur? Caranya pertama apa? Ucapan assalamualaikum ya ahla kubur, antum sabikun wa inna insyaallah bikum lahikun, gitu ta. Assalamualaikum ya ahli kubur, kalian sudah duluan, kami nanti akan menyusul, gitu. Kemudian kita duduk yang bagus, yang santun, yang sopan. Bayangkan bahwa yang diziarah itu masih hidup. Ulah dianggap sudah meninggal. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Masih hidup, bayangkan oleh kita. 3 baru kita baca naonnya sabisa-bisa. Baca hadiah, baca sholawat, baca tahlil, baca Quran. Lalu doa itu. Kemudian yang keempat, mengadakan tafakur. Mengheningkan cipta sebentar. Jadi tidak bergurung-gusu ziarah itu. Kalau bisa tidur di situ, mudah-mudahan kita lebih tenang hidupnya kalau kita tidur di situ. Ulah dibayangkan kanu didinya hidup deui. Kabayangkeun teh kita dapat berkah, kebaikan kalau kita tidur di situ. Kemudian ibadahnya lebih tenang, doanya lebih khusyuk gitu. Nah, setelah itu kita selesai doa akhir, pulang sambil ucapan assalamualaikum ya ahla kubur, doa lagi dan salam lagi. Jadi ada etika, ada sopan. Berwudu dulu, pakai baju yang rapi, pakai wangi-wangian, kemudian lagi nutup aurat yang sempurna, gitu ziarah tuh. Ya mah ziarah pakai kaos, pakai celana blue jean,
botengi lagi gitu. Jadi harus santun, sopan, baik. Nah itu dianjurkan ziarah kubur. Kalau di luar negeri mah pernah Bapak ziarah ke Nabi Hud, kemudian lagi ke Imam Syafi'i pernah, Syekh Athaillah pernah, banyak ulama dan para uliaullah pernah diziarahi. Termasuk ke Nabi Daniel pernah juga. Keenam, bepergian untuk mendamaikan orang yang sedang sengketa. Innama mu'minuna ikhwatun fasihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innama mu'minuna ikhwatun, mu'min itu saudara. Faslihu baina akhwaikum, maka bersaudaralah kalian dengan sesama kawan dan teman yang sama-sama beragama Islam, beriman sama Allah. Berbuat baiklah dengan sesama saudara kamu. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermusuhan. Kalau ada bertengkar, orang bermusuhan, kita datang untuk mendamaikan, itu diperintahkan. Salah satu kerjaan Nabi Daud sehari-harinya apa? Mendamaikan orang. Yang sedang bertengkar didamaikan. Udah damai dijadikan bertengkar. Itu mah namanya wa mra'atu hamalatal fi jidha hablum. Itu mah isinya Abu Lahab itu mah. Karena kerjanya apa? Mencerai-beraikan persaudaraan, memecah belah umat, menghancurkan persatuan. Ketujuh, menengok orang sakit. Coba kita mending sakit atau mending menengok? Supaya kita tidak sakit, rajin menengok. Nengok orang sakit itu adalah hakul muslim, hak muslim dari kita. Kalau kita ada meninggal dunia karena sakit, kita harus menyesal. Mengapa? Sampai meninggalnya kita tidak pernah sempat menengok. Oleh karena itu, dianjurkan kalau ada sakit kawan kita, teman kita menengok. Tapi dengan catatan tidak madorot. Kalau penyakitnya seperti corona ditengok bila kita jadi kena. Ulah ya ada ibadah, ini perintah Allah, ulah. Harus dilihat itu mafsadat dan madarot. Manfaat dan maslahat begitu. Fahi nama maslahatun wa mafsadah itarodo kudimadab wa mafsadah, itu kata syairan dalam kitab Al-Asbah. Bila ada maslahat dan mafsadat beradu, yang didahulukan mencegah mafsadat. Kalau maslahat itu nanti, bila madarat mafsadat tidak ada. Mereka mari mudik. Mudik itu kan sunnah. Menjaga mafsadah ada wajib. Dahulukan menjaga mafsadah daripada melaksanakan mudik. Kenapa? Karena mafsadahnya kalau kita mudik akan terjangkit penyakit, mewabah lagi kemana-mana. Jadi istilahnya klaster mudik, tambah penyakit karena mudik. Kata Kiai Ma'ruf Amin, dahulukan untuk mencegah mafsadat daripada kita mudik. Nah inilah ziarah atau menengok orang sakit itu adalah sunnah Nabi. Kita berangkat jauh-jauh juga, nggak apa-apa. Udah lagi apa? Ke-8, bepergian untuk memenuhi undangan. Sepanjang kita mampu dan bisa, senggang, tidak udzur, boleh datang kepada yang undang. Undangan hari ini ada 10. Tapi kalau kita datangin 10-10-nya, aduh, mati kita. Ya sekuatnya aja, mampunya 3, mampunya 2, mampunya 1.
Nah setelah itu mas terserah Allah Subhanahu Wa Taala karena mampunya hanya satu. Sepanjang tidak darurat, madarat, datangi orang meninggal, orang yang mengundang kita. Tapi kalau tidak diundang jangan datang. Makanan yang haram dimakan oleh kita adalah makanan di tempat walimah yang tidak diundang. Dahar ngeunah sate tidak diundang. Itu haram makannya. Kalau diundang 2 orang, mau 10 itu 8 tidak halal. Jadi minta izin, boleh gak tambah 8? Ulah mau 8 diundangnya 2. Itu tidak halal yang 8. Tapi sejelek-jelek undangan adalah yang kaya diundang dipaksa suruh makan, yang miskin tidak diundang, dibiarkan kelaparan. Itu yang paling jelek hajat itu. Malah hajat orang lembur, hajat di kota. Orang kota diundang dengan makanan mewah. Babaturan aja yang tatangana tengilu dahar. Kudu nama ada hajat khusus untuk tetangga dekat baru di kota gitu. Yang ke-9, menghadiri majlis dzikir. Kalau ada majlis dzikir maka diamlah kamu di tempat itu. Mudah-mudahan dengan zikir kita di tempat itu kebawa kebaikannya. Karena kata Nabi tidak ada satu kelompok kumpul di satu tempat di antara tempat-tempat Allah atau rumah Allah kecuali Allah akan berikan ketenangan hatinya, dijaga oleh malaikat, diberikan rahmat, dan akan disebut-sebut nama kita di depan malaikat. Nah yang ke-10 adalah menyampaikan titipan. Misalkan begini, kita itu udah pulang, ketemu saudara di sana, titip anu pangirimkan, sampaikan. Ada titipan diantap, itu dosa buat kita. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Diperintahkan kita menyampaikan amanah untuk diberikan kepada pemiliknya. Menyampaikan titipan itu adalah wajib. Nah, saya kira itu saja dulu. Kembali kepada ayat 100 surat An-Nisa yang terinspirasi oleh ayat itu apa? Kita tidak boleh karena takut menghadapi resiko, tapi tetap dengan resiko. Maka jalan keluarnya apa? Meninggalkan resiko. Dengan cara apa? Hijrah. Makanya daerah-daerah yang dimana kita hijrahi biasanya rezekinya lebih mudah buat kita, manfaatnya lebih banyak. Belajarlah kepada ayat 100 surat An-Nisa, silahkan pedalami lagi sambil membaca referensi daripada tafsir para ulama lainnya. Itu saja dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.